Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Bayu Nugraha dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas D semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang penilaian kerja. Ya, lanjut saja kita ke pembahasan. Penilaian kerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Dengan kata lain, penilaian kerja ini menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, dan pencapaian serta pertumbuhan seorang karyawan. Perusahaan sering menggunakan penilaian kerja ini sebagai dasar dari kenaikan gaji, promosi, bonus, ataupun bisa juga sebagai dasar untuk penurunan jabatan dan PHK. Di sisi lain, penilaian kerja yang dilakukan dengan baik dan profesional akan dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan sehingga tujuan organisasi juga dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penilaian kerja ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai acuan untuk menentukan kompensasi, struktur upah, kenaikan gaji, promosi, dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan karyawan sehingga manajemen dapat menentukan orang yang tepat pada posisi pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, untuk menilai potensi yang ada di dalam diri seorang karyawan sehingga dapat merencanakan perkembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Lalu yang keempat, untuk memberikan feedback atau umpan balik kepada karyawan tentang kinerjanya. Selanjutnya yang kelima, sebagai dasar untuk mempengaruhi kebiasaan karyawan. Yang terakhir, yang keenam, untuk meninjau dan menyelenggarakan program pelatihan promosi atau program-program pelatihan lainnya. Dalam penilaian kerja ini terdapat faktor-faktor yang menghambat dari penilaian kerja ini. Apa saja faktor-faktor itu? Yang pertama ada halo effect. Halo effect ini, kendala ini muncul ketika orang yang menilai memiliki hubungan dengan karyawan yang dinilai. Faktor tersebut akan mempengaruhi objektivitas atau berpotensi menimbulkan bias. Yang kedua ada kesalahan kecenderungan terpusat. Penilai terkadang tidak merasa nyaman memberikan penilaian yang terlalu baik atau terlalu buruk sehingga hanya memberikan penilaian rata-rata. Yang ketiga ada bias terlalu lunak dan terlalu keras. Bila standar penilaian prestasi tidak jelas, maka akan muncul kecenderungan penilai memberikan penilaian yang terlalu lunak maupun penilaian terlalu ketat. Yang keempat ada prasangka pribadi. Faktor-faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seorang atau kelompok bisa mengubah penilaian. Sebab-sebab prasangka pribadi lainnya yang mempengaruhi penilaian mencakup faktor senioritas, kesukuan, agama, kesamaan kelompok, dan status sosial. Yang terakhir, pengaruh kesan terakhir. Kesan terakhir terkadang memberikan pengaruh yang dominan dalam proses penilaian. Bila suatu pekerjaan dan atau tugas berakhir, maka penilaian akan baik pula. Namun, jika berakhir buruk, maka keseluruhan penilaian akan menjadi buruk. Selanjutnya ada juga jenis-jenis penilaian kerja. Jenis-jenis penilaian kerja. Yang pertama ada penilaian hanya oleh atasan. Yang kedua penilaian oleh kelompok lini atasan dan atasannya lagi bersama-sama membahas kinerja dari bawahannya yang dinilai. Yang ketiga penilaian oleh kelompok staf, yaitu atasan meminta satu atau lebih individu untuk bermusyawarah dengannya. Atasan langsung yang membuat keputusan akhir.
Lalu yang keempat, penilaian melalui keputusan komite. Sama seperti pola sebelumnya, kecuali bahwa manajer yang bertanggung jawab tidak lagi mengambil keputusan akhir. Yang kelima, penilaian berdasarkan tinjauan lapangan. Yang keenam, yang terakhir, penilaian oleh bawahan yang sejawat. Lalu ada aspek-aspek penilaian. Aspek-aspek penilaian ada satu, yang pertama, kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas, serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. Yang kedua, kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh, yang pada intinya individual tersebut memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. Yang ketiga, yang terakhir, kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan, melakukan negosiasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keadilan penilaian kinerja. Keadilan penilaian kinerja adalah konsep lain dalam penilaian kerja. Persepsi karyawan mengenai kewajaran penilaian kinerja dianggap sebagai kriteria penting lain yang terkait dengan hasil penilaian. Ini menetapkan bahwa untuk memastikan bahwa hasil penilaian kinerja apapun valid, bebas dari bias, dan juga berguna. Penting untuk memastikan bahwa karyawan yakin bahwa mereka akan menerima penilaian kerja yang adil dari atasan mereka. Untuk memastikan bahwa seorang karyawan percaya bahwa penilaian kerja mereka adil, ada 3 bagian yang diperlukan untuk mengukur keadilan penilaian kinerja, yaitu keadilan distribusi, keadilan prosedur, dan keadilan interaksi. Keadilan distribusi adalah tentang seberapa adil distribusi hasil itu sendiri. Keadilan distribusi adalah pendapat karyawan yang tentang keadilan hasil penilaian kinerja dan apakah itu mencerminkan pekerjaan yang diselesaikan, upaya pekerjaan, kontribusi karyawan, dan kinerja karyawan tersebut saat ini. Keadilan prosedur adalah tentang seberapa adil prosedur dalam proses penilaian kinerja. Ini dapat digambarkan sebagai persepsi karyawan tentang keadilan tentang bagaimana penilaian kinerja dilakukan. Keadilan prosedur adalah ukuran persepsi mengenai konsistensi penilaian kinerja, bias, akurasi, etika, dan kemampuan karyawan untuk mempengaruhi dan mengekspresikan pandangan mereka selama penilaian kinerja, serta kemampuan untuk menarik hasil penilaian kinerja. Yang terakhir, keadilan interaksi. Keadilan interaksi adalah tentang bagaimana interaksi antara penilai dan dinilai selama proses penilaian kinerja. Ini dapat digambarkan sebagai mana karyawan melihat bagaimana penilai mereka berbicara kepada mereka, apakah mendukung atau tidak, dan lain-lain. Ukuran untuk keadilan interaksi adalah bagaimana karyawan diperlakukan selama proses penilaian kerja. Apakah mereka diperlakukan dengan sopan, bermartabat, atau dihormati, serta penilai tidak menggunakan ucapan yang tidak pantas selama proses. Ya, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya mengenai penilaian kerja. Kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.